Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tema atau materi sastra anak. Nah, untuk sebelum diskusi dimulai, mari kita simak terlebih dahulu pemaparan berikut. Ada yang tahu teman-teman tentang sastra anak? Atau mungkin jika teman-teman ada yang memiliki minat antusias untuk membaca novel, atau mungkin cerpen, atau mungkin puisi, atau bahkan drama, nah itu adalah bagian dari sastra. Namun apa yang membedakan apa yang saya sebutkan tadi dengan sastra anak? Nah, penjelasannya sastra anak adalah seperti ini. Sastra anak merupakan jenis bacaan cerita anak-anak yang merupakan bentuk karya sastra yang ditulis untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Ini yang disebut sastra anak, pemahamannya seperti ini, yang ditulis dan dikonsumsi untuk anak-anak. Penulisnya bisa orang dewasa atau anak-anak itu sendiri. Sebagaimana karya sastra pada umumnya, bacaan sastra anak-anak merupakan hasil kreasi imajinatif yang mampu menggambarkan dunia rekaan, kemudian menghadirkan pemahaman dan juga pengalaman tertentu bagi anak. Nah, dalam konteks ini berarti sastra anak itu tulisan dari hasil imajinasi pengarang, apakah itu realitas atau bukan, tapi kemudian digambarkan dalam bentuk dunia rekaan atau dunia dihadirkan dalam bentuk atau versi yang baru. Kemudian dari sana muncul pemahaman atau pengalaman atau kesenangan yang baru bagi anak-anak, gitu ya. Itu adalah sastra. Tujuan utamanya dari sastra atau dalam konteks kita kali ini adalah sastra anak, bahwa karya sastra tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pembacanya, khususnya bagi anak-anak. Positif itu apa? Misalnya ada penanaman karakter di sana. Misalnya ada 18 karakter kebangsaan dimunculkan dalam cerita anak, atau kemudian karakter nilai-nilai positif, misalnya ada nilai religi, kemudian ada nilai moral, nilai sosial, nilai adat, kemudian nilai edukasi, nilai estetika, itu dimunculkan dalam cerita, sehingga anak baik langsung maupun tidak mendapat pemahaman pada dirinya tentang hal-hal yang positif dan negatif, sehingga dia bisa belajar untuk memilih mana yang baik untuknya. Nah, secara konsep sastra anak itu tidak beda jauh dengan sastra orang dewasa. Keduanya memiliki ciri-ciri yang hampir sama, hanya saja sudut pandang dan objeknya, pola pikirnya yang dibedakan, tapi secara keseluruhan hampir sama. Keduanya sama-sama pada wilayah sastra yang meliputi kehidupan dengan segala perasaan, dengan segala pikiran dan wawasan tentang kehidupan itu sendiri. Nah, di sini disampaikan bahwa yang membedakan hanya fokus pemberian gambaran kehidupan itu yang bermakna bagi anak dan diurai dalam karya tersebut. Jadi dalam sastra anak ini lebih difokuskan pada pembaca anak-anak. Perlu digarisbawahi bahwa anak dan orang dewasa itu beda ya. Bukan hanya soal fisik, tapi juga soal pikiran, perilaku, kemudian penanaman diri, internalisasi, itu juga beda. Ketika orang dewasa sudah stabil dalam banyak hal, nah anak-anak ini sedang mencari jati diri, masih labil. Jadi dibutuhkan wawasan atau cerita dalam konteks sastra anak
yang bisa menuntun anak ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik. Nah, ada yang menyebut bahwa anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk mini. Nah, itu benar gitu ya. Tapi anak punya dunianya sendiri, dunia bermain, dunia bersenang-senang, bercanda, dan seterusnya. Jadi perlu dibedakan konteks antara sastra anak dan sastra dewasa. Nah, di sini Norton menyebut bahwa sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak gitu ya. Jadi mencoba untuk menghadirkan kehidupan anak dari sudut pandang anak-anak. Kemudian oleh Nurgiantoro disebutkan bahwa sastra anak adalah sastra yang berbicara tentang apa saja yang menyangkut kehidupan ini, asalkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada anak. Jadi semua berita apapun atau semua cerita apapun bisa dimasukkan, asalkan cerita atau berita atau gambaran itu dapat diterima dengan baik oleh anak gitu ya. Nah, selanjutnya nanti jenis-jenis sastra anak bisa dipaparkan di pertemuan berikutnya. Nah, kali ini manfaat sastra, khususnya sastra anak, itu ada beragam. Di sini dimulai dulu dengan manfaat dari sudut pandang unsur intrinsik. Teman-teman mungkin semuanya sudah pernah atau sudah familiar dengan unsur intrinsik ya. Dalam sebuah karya itu ada dua unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berarti membangun cerita dari dalam. Apa saja unsurnya? Itu antara lain ada tema, alur, latar, tokoh, penokohan, setting, kemudian sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Nah, itu nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Atau jika teman-teman memiliki pemahaman tentang itu dan ingin disampaikan, silahkan lanjut di kolom komentar. Ya, selanjutnya di sini disampaikan bahwa dalam unsur intrinsik disebutkan bahwa karya sastra itu memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Kemudian juga sastra mengembangkan imajinasi anak dan membantu mereka mempertimbangkan tentang alam, kehidupan, gagasan dengan berbagai cara, dengan cara yang berbeda. Sastra juga memberikan pengalaman baru yang seolah dirasakan atau dialami sendiri gitu ya. Kemudian karya sastra juga memberi wawasan kehidupan tentang perilaku kemanusiaan. Meskipun mungkin dalam cerita fabel itu tokohnya binatang, tapi karakter atau watak dari tokoh-tokoh tersebut biasanya diambil dari karakter atau watak orang gitu ya. Jadi menimbulkan wawasan tentang perilaku kemanusiaan. Berikutnya juga bahwa sastra memberikan atau menyajikan pengalaman yang universal dan meneruskan warisan sastra gitu ya. Nah, universal itu dimaknai umum, keseluruhan. Kemudian kalau warisan sastra ini dalam arti zaman kakek nenek moyang kita dahulu sastra itu sudah ada dan kemudian diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga setiap generasi memiliki cerita sendiri hasil dari warisan leluhurnya. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh sastra fabel, kancil, dan buaya misalnya. Nah, cerita itu sebenarnya bukan cerita baru, tapi sudah cerita turun-temurun dari generasi-generasi sebelum kita, kemudian diturunkan ke generasi berikutnya sampailah ke kita gitu ya. Ini maka disebut sebagai warisan sastra. Nah, berikutnya tadi kalau masuk ke unsur intrinsik, sekarang manfaat dari sudut pandang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur cerita yang dari luar membangun cerita atau unsur pembangun dari luar cerita. Biasanya misalnya ada, kalau dalam sastra dewasa itu disebutkan tentang
latar belakang penulis atau pengarang cerita, itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Nah, di sini disampaikan bahwa dalam unsur ekstrinsik manfaat dari sastra itu pertama adalah perkembangan bahasa. Kemudian kedua, perkembangan kognitif atau kemampuan pengetahuannya. Yang ketiga, perkembangan kepribadian atau afektifnya. Kemudian yang keempat, perkembangan sosial atau bisa dimaknai perkembangan psikomotornya. Nah, dari unsur ekstrinsik ini ketika si anak belajar membaca atau didengarkan cerita-cerita sastra, maka secara tidak langsung bahasanya juga akan meningkat. Kosakata bahasanya akan meningkat. Begitu juga dengan perkembangan kognitif, pengetahuannya juga meningkat. Ada pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang ada di cerita tersebut diserap dengan baik oleh anak. Kemudian perkembangan kepribadian, di awal tadi disampaikan bahwa sastra bisa memunculkan kepribadian atau karakter yang baik. Misalnya ada 18 karakter kebangsaan. Nah, itu salah satu cara untuk membentuk kepribadian positif anak, gitu ya, untuk memasukkan atau menginternalisasi atau memahamkan anak dari 18 karakter, salah satunya dengan media sastra atau cerita sastra, karya sastra. Kemudian juga perkembangan sosialnya, keterampilan sosialnya, unsur simpati, empati kepada yang lain itu juga dimunculkan dari efek dari cerita sastra. Nah, kemudian di sini sastra yang terwujud selain ditujukan untuk mengembangkan imajinasi, fantasi, daya kognisi, juga mengarahkan pada anak untuk memunculkan daya kreativitas. Nah, ini anak diusahakan untuk dimunculkan kreativitasnya. Setelah misalnya anak membaca cerita, kemudian ia tertarik, mereka atau si anak pengen membuat ceritanya sendiri. Nah, maka di sini muncul kreativitas dari anak untuk membuat cerita versi ia sendiri dengan alur, latar, tema, tokoh dan penokohannya sendiri, gitu ya. Nah, ini muncul kreativitas dari anak. Nah, kemudian ini pembahasan yang terakhir dalam sesi ini tentang fase perkembangan kemampuan bersastra anak. Ya, ada beberapa fase di sini. Nah, ini dimulai dari umur 5 tahun, itu kemudian anak secara total melibatkan diri dalam sebuah sastra. Ketika ada cerita tentang sastra, misalnya tentang penokohan wayang, karakter, kita ambil contoh misalnya Arjuna atau Janoko, gitu ya. Nah, itu kemudian si anak sangat antusias, tertarik menggali cerita si Arjuna, bagaimana kehidupannya, bagaimana kemampuan ia bertarung, membela kebenaran dan seterusnya. Jadi anak kemudian sangat antusias. Dalam konteks ini disebutkan melibatkan diri secara total. Kemudian yang kedua, pada fase 7-8 tahun si anak memiliki atau menunjukkan kemampuannya untuk berbagi cerita yang ia dengar atau ia baca. Jadi kemudian pada tahap atau fase ini anak ingin share pengalaman, pemahaman yang ia dapatkan dari hasil membaca atau mendengar cerita sastra tersebut pada pihak lain, misalnya teman sebaya atau kawan bermainnya, gitu ya. Nah, kemudian pada fase di atasnya 9-10 tahun anak memiliki kesenangan tertentu terhadap cerita. Misalnya kesenangan terhadap tokoh yang disenangi atau tidak disenangi, atau dalam hal memilih buku yang akan dibaca. Nah, dalam tahap ini itu si anak kemudian bisa memilih dan memilah mana yang cocok untuknya, mana yang ia sukai, mana yang tidak ia sukai, gitu ya. Ini di fase ini. Nah, kemudian fase berikutnya 11-12 tahun si anak mampu menggeneralisasi tema
yang diambil dari sebuah cerita dan dapat mendiskusikan tujuannya atau tujuan dari pengarang. Maksud di sini bahwa si anak ketika membaca cerita itu tahu, oh ini buku atau cerita tentang pendidikan misalnya ya, atau oh ini tentang kebersihan. Ini tema-temanya anak sudah bisa memahami di fase ini, gitu ya. Ini kalau dalam konteks jenjang SD atau MI ini berarti sudah di jenjang atas, gitu ya, kelas 5 sampai 6 kurang lebih. Itu anak sudah bisa memahami ini karakter buku atau cerita buku ini bertema tentang apa. Nah, dalam konteks ini berarti si anak semakin dewasa akan semakin menangkap ide dari cerita yang abstrak. Itu ya, anak sudah mulai memahami hal-hal yang abstrak atau yang sudah tidak real, nyata lagi, tapi sudah absurd, gitu ya, sudah samar. Ya, sekian, silahkan nanti ditanggapi. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya.